Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita memahami tentang materi adab bermedia sosial dalam Islam. Materi adab dalam menggunakan media sosial yang kita bahas kali ini tujuannya yang pertama melalui diskusi kelompok dan studi literatur atau mindful learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian adab menggunakan media sosial sesuai ajaran Islam dengan benar. Yang kedua, tujuannya melalui analisis kasus meaningful learning, peserta didik dapat mengidentifikasi dasar hukum Islam terkait adab menggunakan media sosial, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran Surat Surat Al-Ahzab ayat 70 dengan tepat. Tujuan yang ketiga yaitu melalui presentasi joyful learning, peserta didik dapat menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan media sosial terhadap diri dan masyarakat secara kritis. Oleh karena itu perlu kita pahami bahwa media sosial secara umum adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Sedangkan menurut B.K. Lewis, media sosial adalah suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang terhubung dan melakukan interaksi produksi dan berbagi pesan. Sedangkan media sosial menurut Dave Kerpen adalah suatu tempat kumpulan gambar, video, dan tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik antar individu maupun kelompok. Macam-macam media sosial ada tiga. Yang pertama layanan blog, layanan jejaring sosial, dan layanan berbagi sosial. Menggunakan media sosial ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama memudahkan berkomunikasi, yang kedua memudahkan dalam mencari informasi, yang ketiga sarana untuk mengembangkan bisnis, yang keempat sarana hiburan, yang kelima sarana pembelajaran. Sedangkan dampak negatifnya adalah mengganggu kesehatan mental, membuat pengguna menjadi kecanduan internet, yang ketiga penyebaran informasi palsu, keempat cyberbullying, dan yang kelima adalah pornografi. Adapun adab menggunakan media sosial, kita menggunakan dasar hukum dalil nakli dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 70, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yang kedua, Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Itulah dalil nakli dari adab menggunakan media sosial. Oleh karena itu, pengertian dari adab menggunakan media sosial adalah rambu-rambu atau tuntunan dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka adab menggunakan media sosial diantaranya adalah tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menggunakan media sosial dengan sewajarnya. Yang ketiga, memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif. Yang keempat, menyebarkan pesan dan informasi benar juga bermanfaat. Yang kelima, berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Yang keenam, tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Menggunakan media sosial ada akibat-akibatnya. Yang pertama, penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak bijak. Yang kedua, terjadi cyberbullying yang menyebabkan gangguan psikis. Yang ketiga, tersebarnya informasi yang bersifat privasi. Yang keempat, mengganggu kegiatan belajar. Yang kelima, masuk ranah hukum jika mengunggah sesuatu yang melanggar norma-norma. Yang keenam, segala keburukan yang dilakukan menjadi jejak digital. Dan yang ketujuh, mengurangi makna silaturahim.
Hikmah menggunakan adab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, mendapat pahala dengan mengunggah konten-konten positif, mendapat respek dari orang lain karena menyebar konten positif, menambah relasi, terhindar dari informasi tidak benar, dan terjalin pertemanan yang positif dan harmonis. Penerapan adab menggunakan media sosial yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan tidak menuliskan pesan atau komentar buruk terhadap orang lain. Berhati-hati dalam mengunggah apapun di media sosial. Jadikan media sosial sebagai platform positif untuk mengembangkan diri dan menyebarkan atau membuat konten-konten bermanfaat. Maka kesimpulannya dalam menggunakan adab bermedia sosial dalam materi kali ini yaitu media sosial adalah platform digital yang menyediakan begitu banyak fitur yang dapat berdampak positif atau negatif sesuai dengan penggunaannya. Terdapat adab-adab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan syariat Islam yang sepatutnya diperhatikan dan direalisasikan dalam kehidupan. Pentingnya menggunakan media sosial sesuai dengan adab-adab tersebut agar penggunaan media sosial dapat menjadi peluang dan terhindar dari bumerang. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.